mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberikan informasi yang cukup jelas bagi para anggota Dewan sekalian. Atas satu pertanyaan atau saran untuk satu fraksi juga akan memberikan jawaban pertanyaan yang sama oleh fraksi lainnya sesuai dengan materi pertanyaan ataupun saran. Materi pertanyaan, saran dan tanggapan yang disampaikan pada pandangan umum fraksi adalah sebagai berikut. Jawaban atau tanggapan dari fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh Saudara Sarahadi. 1. Mengenai penurunan target PAD pada KUPA dan PPHSB tahun anggaran 2022 dari target sebesar 128.402.129 rupiah menjadi sebesar 115.791.525 rupiah atau berkurang 11.101.060.604 rupiah. Hal ini terjadi karena target lain-lain PAD yang sah yang bersumber dari zakat dan infak harus dikurangi sebesar 10.141.449.743 rupiah serta DKF FKTP sebesar 3.296.630.022 rupiah,86 sen. Karena telah dicatat realisasinya pada penerimaan pembiayaan sifat auditor. Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan sama dari fraksi TAM yang sepakat yang disampaikan oleh saudari Herawati SH. 2. Terkait pertanyaan dari fraksi Gerindra tentang jalan dan jembatan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Luas jalan Sumedang Simpang Mopoli letaknya persis di kebun Mopoli Raya. Untuk itu kami akan mempelajari kembali situasi pada lokasi tersebut. Mengingat penanganannya tidak bisa bersifat sementara, maka kami akan mengupayakan untuk mengusulkan anggaran penyusunan DED pada lokasi tersebut. Terkait jembatan penghubung utama Kampung Kaloy dan Kampung Perkebunan Pulau 3 yang telah rusak fondasi jembatannya, kami akan mengirimkan tim mempelajari kondisi jembatan tersebut saat ini. Apabila memungkinkan, kami akan membuat jembatan sementara di samping jembatan lama untuk memperlancar arus lalu lintas dan menghindari terjadinya kecelakaan di jembatan lama. Di samping itu juga kami akan mengusahakan untuk mengusulkan anggaran penyusunan DED jembatan tersebut. Untuk jalan yang terletak di Kampung Sukaramaya 1, Kecamatan Seruai dengan kondisi rusak parah akibat amblas, kami sudah pernah melakukan pemeliharaan pada jalan tersebut dengan melakukan penimbunan setinggi pada jalan yang ada dan diproteksi dengan pemancangan jejeran batang kelapa. Akan tetapi setelah sekian lama timbunan tersebut kembali amblas. Untuk itu diperlukan penelitian mendalam untuk mengatasi kondisi alam pada lokasi tersebut. Karena menurut kami hal tersebut merupakan faktor yang memerlukan penelitian khusus. Kami juga telah mengirimkan surat kepada PT Pertamina untuk memperbaiki jalan tersebut, namun sampai ini belum ada tanggapan. Selanjutnya untuk ruas jalan Simpang Mopoli menuju arah Pulau 3 yang rusak parah, karena di beberapa titik terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh pergeseran tanah dasar. Untuk itu kami akan berupaya menyusun DED dengan telah terjadi perubahan struktur tanah dasar pada lokasi jalan tersebut, sehingga tidak dapat dilakukan penanganan secara normal sebagaimana jalan umum pada umumnya. 3. Untuk belanja tidak terduga yang berkurang dari sebesar 5 miliar rupiah menjadi 3 miliar 800 juta rupiah atau berkurang sebesar 1 miliar 200 juta rupiah disebabkan dari total sebesar 5 miliar rupiah yang dianggarkan telah digunakan untuk penanganan COVID-19 pada Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 1 miliar 617 juta 341.000 rupiah untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku sapi pada Dinas Pertanian sebesar 199 juta 994.000 rupiah
Dan untuk penanganan banjir pada BPBD sebesar Rp237.107.800, sehingga sisa anggaran sebelum perubahan hanya sebesar Rp2.951.557.200. Mengingat masih perlunya penganggaran untuk kegiatan mendesak serta pencegahan dan penanganan COVID-19, maka alokasi anggaran belanja tidak terduga ditambah sebesar Rp448.442.800, sehingga menjadi Rp3.800.000.000. 4. Penambahan pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal daerah ke PDAM yang sebelumnya Rp3 miliar menjadi Rp6 miliar, atau bertambah sebesar Rp3 miliar. Hal ini sesuai dengan penetapan pemberian hibah SPPH nomor S52/MK.7/2022 yang diterbitkan oleh Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Tamiang untuk kegiatan pembangunan sistem penyediaan layanan air minum perpipaan kepada 2.100 unit sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Jawaban tanggapan dari fraksi Partai Aceh yang disampaikan oleh Saudara Yuniati Espam APT. 1. Kami sangat setuju bahwasanya setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam penyusunan kebijakan umum perubahan PPK lebih fokus untuk pemulihan perekonomian masyarakat akibat dampak COVID-19 yang terjadi 2 tahun terakhir ini, ditambah lagi akibat adanya kenaikan harga BBM saat ini. Sasaran program dan kegiatan yang ada juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, seperti pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan rumah wafat, serta pemberian bantuan pelatihan bagi masyarakat agar dapat membuka lapangan kerja sendiri. Program dan kegiatan diusulkan juga telah disesuaikan dengan prioritas daerah dan nasional. 2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang akan lebih berkomitmen dalam memberikan bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran kepada masyarakat berupa bantuan sosial, UMKM, dan nelayan. Pemberian bantuan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 3. Dalam hal peningkatan PAD, dapat dilihat bahwa dalam upah tahun anggaran 2022 untuk pendapatan daerah khususnya dari pajak dan retribusi daerah sudah mengalami peningkatan, di mana telah terdapat inovasi-inovasi dan kerja kreatif dari setiap SKPD pemungut pajak dan rangka membuka kesadaran wajib pajak dan retribusi maupun memberikan kemudahan serta mendekatkan akses pembayaran pajak, antara lain pemberlakuan transaksi pembayaran elektronik atau non tunai guna minimalisir kebocoran penerima pendapatan. Untuk tahun yang akan datang, kami akan selalu berkoordinasi dalam berkomunikasi dengan SKPD pemungut retribusi untuk menggali potensi retribusi daerah yang ada agar lebih dapat ditingkatkan lagi. Jawaban tanggapan dari fraksi Tamiang sepakat yang disampaikan oleh Saudara Herawati SH. 1. Terkait saran dan fraksi Tamiang sepakat agar dapat memaksimalkan serapaan anggaran upah PPHS berupa tahun anggaran 2022. Kami telah memerintahkan seluruh OPD untuk selektif dalam melaksanakan perubahan anggaran agar dalam melaksanakan program-program secara optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Aceh Tamiang. 2. Dalam melaksanakan pembangunan antar kecamatan dengan kecamatan lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan pemetaan dan prioritas pembangunan. Mengingat keterbatasan anggaran serta adanya pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat dikarenakan masih dalam tahap pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Jawaban tanggapan dari fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan disampaikan oleh Saudara Jayanti Sari
serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Meningkatkan upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan daya tarik dan pelayanan wisata. 2. Terkait kenaikan harga komoditas pangan dan kebutuhan pokok, pemerintah Kabupaten Kota Tamiang sudah melakukan antisipasi antara lain dengan melaksanakan operasi pasar murah. Pelaksanaan operasi pasar murah ini dilakukan pada Maret dan Juni tahun 2022. Setelah berkoordinasi dengan pemerintah Aceh, selanjutnya insya Allah kami akan kembali berkoordinasi dengan pemerintah Aceh untuk melaksanakan operasi pasar murah setelah penetapan PBA perubahan tahun anggaran 2022 dengan harapan agar operasi pasar murah nantinya dapat meringankan beban masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. 3. Menjelang berakhir kepemimpinan kepala daerah, kami meyakinkan bahwa seluruh kepala OPD dan seluruh jajaran tidak akan mengendorkan kinerjanya dan bahkan akan lebih kami tingkatkan lagi. Hal ini selalu kami sampaikan dan kami ingatkan dalam beberapa kesempatan rapat rutin agar kepala OPD dan seluruh jajarannya dapat bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanah yang sudah diberikan dan menjalankan program kegiatan yang sudah direncanakan untuk kemajuan Aceh Tamiang ke depan. 4. Menanggapi pertanyaan dari fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan meminta kepada pemerintah daerah Aceh Tamiang untuk dapat memperhatikan dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang, terutama untuk pendidikan tingkat perguruan tinggi. Kami akan merekomendasikan ke dinas terkait untuk perbaikan akses jalan menuju Universitas Islam Tamiang atau UI. Walaupun secara kewenangan universitas tersebut berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Saudara pimpinan politik Dewan, para anggota Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami berharap jawaban yang kami sampaikan ini dapat memberikan penjelasan terhadap pertanyaan, tanggapan, serta saran yang diajukan oleh anggota Dewan. Terima kasih kepada Bapak Asisten yang telah memperkenalkan. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari fraksi Partai Gerindra atas nama Sarhadi dari Dapil 3 tadi mempertanyakan kepada pihak eksekutif tentang jembatan yang dilewati oleh anak sekolah baik itu SD, SMP dan SMA dan sekaligus juga bagian daripada jalan jembatan perekonomian masyarakat. Saya kurang puas terhadap penjelasan daripada pihak eksekutif karena ini menyangkut nyawa manusia. Sekali lagi saya sangat berharap itu tolong dilaksanakan tahun ini juga. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Pak Saradi. Mohon izin Pak Asisten, apa bisa ditanggapi interupsi dari Pak Saradi? Baik, terima kasih Pak Saradi terkait jembatan yang sudah disampaikan. Mungkin ini belum bisa memuaskan jawaban, tapi intinya kita lihat dulu di intinya kalau memang ini bisa kita percepat dalam perubahan anggaran tahun 2022 kita segera kita rasakan. Dan ini kan menjadi catatan kami dan akan kami sampaikan kepada pimpinan juga nanti akan kita koreksikan dengan dinas PUPR. Setelah nanti dalam pembahasan akan kita tidak lanjuti dalam perubahan ini yang akan kita lakukan dengan Bapak secepat mungkin. Yang ingin kami sampaikan bahwa kami ingin memastikan dulu DD-nya tersedia atau tidak, karena hari ini kan semua berbicara tentang DD. Kalau tidak ada DD pasti
tidak teranggarkan atau menjadi penolakan pastinya. Tapi ini kami ingin pastikan dulu ide-idenya itu sudah tersedia atau tidak. Itu mungkin Pak. Nanti akan kita bahas dalam lanjutan pembahasan di Barat. Terima kasih. Izin pimpinan untuk menyampaikan saja bahwa di Musrembang kemarin ini sudah ditinjau juga oleh Kepala Dinas PU, namun sampai hari ini tidak ada tanggapan ataupun tindakan apapun. Ini jembatan sudah jatuh fondasinya, sementara itu dilewati oleh anak sekolah, baik itu SD, baik itu SMP maupun SMA. Saya pun khawatirkan karena saya mewakili dari Dapil 3 pimpinan, khawatir bahwa ini menyangkut nyawa manusia. Jadi saya sangat berharap itu wajib dibangun tahun ini bagaimanapun caranya. Apakah diadendum dengan waktu 2 kali 21 hari kerja, saya tidak ada khawatir tentang waktu. Dan kita melihat tadi bahwa ada silpa 93 miliar, maka sangat memungkinkan itu dibangun. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Saragi, Pak Asisten. Mungkin bisa diadresi Pak. Kebetulan memang sudah berulang kali Pak Saragi membicarakan ini di rapat-rapat. Ya, Untuk Bapak menyampaikan, maka saya di sini saya Pak pimpinan. baik Pak Saragi, untuk Pak Asisten menyampaikan kepada pemerintah daerah. Kita lanjut Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, baru saja kita dengarkan jawaban atau penjelasan Bupati Aceh Tamiang atas pandangan umum anggota Dewan atau fraksi-fraksi terhadap rancangan KUA dan PPAS Perubahan Aceh Tamiang tahun anggaran 2022. Para anggota Dewan yang telah menyampaikan pandangan umum pada rapat paripurna kedua, kami selaku pimpinan Dewan bertanya, apakah jawaban atau penjelasan Bupati Aceh Tamiang telah dapat diterima? Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, jawaban atau penjelasan Bupati Aceh Tamiang atas pandangan umum anggota Dewan atas nama fraksi akan kami serahkan kepada anggota DPRK untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam rapat pembahasan anggota DPRK bersama tim anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, berhubung agenda rapat paripurna telah selesai kita laksanakan, dengan demikian rapat paripurna pada malam hari ini kepada saudara Bupati Aceh mewakili pimpinan Kursi Dewan, seluruh anggota Dewan serta undangan sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas ketekunannya dan kesabarannya mengikuti rapat paripurna pada malam hari ini. Serta permohonan maaf kami atas kesalahan dan kekeliruan dalam memimpin rapat. Perkenanlah kami menutup rapat paripurna malam ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna DPRK Aceh Tamiang ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Sardi yang itu di sini, tambah 1 juta. Tetap semangat walaupun malam. Tidak mengurangi rasa semangat. Walaupun sudah malam. Pokoknya jawab Amerika perubahan tepat waktu yang mengakomodir untuk kebutuhan pasca COVID dan pasca PPM. Ya kan?
Gimana? Dari panggung, coba pertama dari panggung. Yang diperuntukkan untuk penyerang tadi ya. Inilah Pak Ratna karena ditimbun pakai serpihan. Jadi ini kan akses anak sekolah Pak. Macam ini tadi lainnya ada video. Ini yang masalah saya. Sama pokir anak sekolah. Di dalam lalu sama desa perkebunan. Tapi bisa diangkat. Iya betul. Kalau nggak dibetulin, Kalau nggak ada barang berani sampai malam begini biasanya. Malam nggak ada sudah jauh kan. Tapi demi ini jalan jatuh, batas jatuh. Baca dan instruksinya. Aku dah kasih tahu kan. Paling nggak dia Walaupun malam tetap paripurna. Takbir. Takbir. Allah.